Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuki roh. Ia sakit bungkuk. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat wanita itu, dipanggilnyalah dia. Lalu Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan dan seketika itu juga ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat itu gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum? Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu karena dia keturunan Abraham?" Waktu Yesus berbicara demikian, semua lawannya merasa malu, sedangkan orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster dan Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan dan Bunda Maria, untuk memaknai Injil yang telah kita dengar, sebenarnya saya ingin wawancara kalingnya Santa Maria Immaculata, tapi tidak ada ya. Maka wakilnya yang saya panggil nih. Siapa wakilnya? Adi. Sini Adi. Biar kita sama-sama memaknai kisah Injil ini untuk hidup kita yang konkret. Tidak usah grogi, kan kita anak-anak Allah, ada Roh Kudus semua. Ini punyamu clip on. Adi, kan tadi di Injil itu ada cerita tentang Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit 18 tahun. Kan kasihan juga. Tapi penjaga rumah ibadat itu malah marah dengan Yesus yang menyembuhkan orang itu pada hari Sabat. Menurut Adi, sikap orang penjaga rumah Allah ini baik atau tidak baik, benar atau tidak benar? Silakan. Kalau menurut saya tidak baik, Om. Tidak baik. Karena menurut saya untuk menerima kebaikan Tuhan tidak melihat hari mungkin, Om. Setiap hari bisa kita terima. Mungkin itu yang saya tangkap. Saya rasa cukup. Yang penting saya sudah dapat jawaban tidak baik. Kalau kau jawab baik tadi berarti saya tanya terus. Silakan kembali. Bapak Ibu, Yesus kan utusan Tuhan. Dan dia melakukan kebaikan tanpa batas waktu, seperti yang dikatakan oleh Adi. Jadi memang perbuatan baik itu tidak bisa dibatasi oleh waktu dan aturan. Kapan saja bisa dibuat. Mungkin bahasanya itu pelayanan. Pelayanan itu tidak ada batas waktu. Kalau kita bekerja itu ada batas waktu. 6 hari, 1 minggu. Tapi pelayanan itu tidak ada batas waktu. Kapan saja orang butuh diselamatkan, kita harus siap melayani. Namun, sehebat-hebatnya apa kita melayani, sebaik-baik apanya pun kita melayani, kalau kita berhadapan dengan orang yang tidak suka dengan kita, maka pelayanan kita lalu jadi tidak baik. Adi sendiri bisa merasakan sebagai ketua hari raya, panitia hari raya, dan pengurus lingkungan. Sebaik apapun yang kita sampaikan dan maksudkan kepada umat, kalau orang sudah tidak suka dengan kita, pasti dia selalu mengatakan tidak baik untuk apa yang kita lakukan.
Bahkan saya Romo juga begitu. Sebaik apapun yang saya sudah lakukan untuk umat dan untuk paroki negara, untuk orang yang tidak suka atau yang dalam bahasa Injil itu lawan-lawan Yesus, pasti tidak baik. Dan itulah yang dilakukan oleh seorang penjaga bait Allah. Penjaga bait Allah loh ini. Bayangkan, Yesus berbuat baik, menyelamatkan orang ibu yang sakit, kok dia bilang itu tidak baik? Kenapa tidak cari hari lain? Jadi sebenarnya penjaga rumah Allah ini adalah kelompok lawan Yesus. Kan di bagian akhir Injil tadi ada kata-kata, setelah Yesus berbicara begitu, para lawan Yesus semakin tidak suka dengan Yesus, tapi orang banyak suka dengan Yesus. Nah, hidup kita juga akan berhadapan dengan orang yang suka dan tidak suka. Pelayanan kita juga akan berhadapan dengan kelompok yang suka dan tidak suka. Tapi apapun penilaian dan sikap orang kepada kita, hanya ada satu yang perlu untuk dipilih. Tetaplah terus melayani untuk kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Bahwa orang tidak suka dan kemudian dia selalu memprotes atau mempersoalkan, toh kita melakukan pelayanan yang baik, mata Tuhan tidak pernah tertutup untuk melihat. Itu yang lebih penting. Kita buat baik dari hati nurani yang baik, dari hati yang jujur dan polos, Tuhan pasti tahu, dan rahmat-Nya akan selalu mengalir untuk kita. Jadi pesan untuk kita dari Injil ini, teruslah melayani tanpa batas waktu. Seperti yang dikatakan oleh Adi, kita berbuat baik itu tidak butuh hari-hari khusus. Kapan saja kita bisa melakukan itu, lakukanlah. Dan setiap perbuatan baik pasti mengandung rahmat, rahmat untuk orang yang kita layani, dan juga memberikan rahmat untuk kita. Selanjutnya, kita juga perlu menganalisa dan memaknai. Ketika penjaga bait Allah mengomentari dan mempersoalkan tindakan Yesus, itu apakah dia karena tidak suka dengan Yesus atau tidak suka dengan ibu yang disembuhkan? Kalau kita coba cari analisa lagi yang lain, yang pertama bisa terjadi karena dia tidak suka dengan Yesus, makanya dia mempersoalkan. Atau bisa juga dia tidak suka ibu itu disembuhkan, karena mungkin juga dia punya praktek dukun-dukun, atau mungkin dia jual obat supaya kalau ibunya tetap sakit, obatnya laku terus. Kan gitu juga bisa. Jadi bisa karena dia tidak suka dengan ibu itu supaya sehat, bisa juga karena dia tidak suka dengan Yesus. Tapi kalau kita lihat, dia lebih karena tidak suka dengan Yesus, karena menyembuhkan orang pada hari Sabat, bukan karena perbuatan baiknya, tapi karena subjektivitas, rasa tidak suka dengan kehadiran Yesus, karena kehadiran Yesus itu mengurangi popularitas dari mereka yang sudah populer waktu itu. Jadi ketika Yesus hadir dan menyembuhkan orang, kan itu otomatis rating dan popularitas penjaga rumah Allah itu kalah dengan Yesus. Kan orang akan lebih ingat Yesus daripada penjaga rumah Allah. Dan memang itu lumrah dalam hidup. Gengsi itu ada di setiap pribadi, dan kadang-kadang kita punya gengsi terganggu kalau kemudian muncul orang lain yang lebih hebat dari kita, yang mungkin bisa mengalahkan popularitas kita. Dan saya rasa Bapak Ibu, kalau kita lari-lari ke politik sedikit, kehadiran orang-orang seperti Gibran, Kaisang, itu generasi muda yang sangat mengganggu mereka yang sudah tua. Sehingga banyak sekali yang tua pasti tidak setuju dan tidak sepakat. Dan di dalam gereja juga seperti itu. Dengan kehadiran yang muda-muda seperti Adi mereka, pasti juga ada generasi tua yang agak rasa terganggu dan terkalahkan. Tapi lagi-lagi, yang paling penting itu berbuat baik dan melayani. Dan itulah yang Yesus lakukan. Terus berbuat baik dan melayani, apapun kata orang yang tidak suka dengan kita. Bapak Ibu, dalam hidup, entah apapun posisi kita, entah apapun pekerjaan kita, dimanapun kita hidup, pasti kita akan hidup di antara kondisi ada yang suka, ada yang tidak suka. Yesus Tuhan saja ada yang suka, ada yang tidak suka. Tapi bagaimana menghadapi kondisi ketika kita tidak disukai, kita tetap enjoy, tahan banting, tahan uji, dan tetap semangat melayani. Nah, inilah yang perlu kita belajar dari Yesus, dan inilah yang kita perlu maknai dari apa yang disampaikan oleh Santo Paulus dalam bahasan kedua. Kita itu kalau betul anak Allah, kita akan hidup dengan dibiarkan dituntun oleh Roh.
Jadi kalau kita hidup tidak dituntun oleh roh, kita bohong anak Allah. Dan Bapak Ibu, ini persoalan terbesar dalam hidup. Kita ngaku orang Katolik, kita ngaku anggota gereja, tapi seringkali kita tidak membiarkan hidup dan pelayanan kita dituntun oleh roh. Kita lebih banyak memaksakan kehendak, maunya ikut saya, maunya ikut kehendak saya. Dan itu tidak bisa. Makanya sering saya bilang, kalau ada hal yang kita tidak suka dalam hidup bersama, baik di KBG, baik di lingkungan, atau di paroki, solusinya banyak-banyak berdoa. Kita lomba berdoa di hadapan Allah. Karena ini kerajaan Allah. Nanti Tuhan yang memberikan jawaban, kita yang benar atau orang yang benar. Daripada kita ngotot harus ikut maunya kita. Ujung-ujungnya kita tidak disukai oleh banyak orang dan banyak umat. Kan gitu. Jadi mari kita betul hidup sesuai dengan tuntunan roh. Dan kata Santo Paulus, kalau kamu betul anak Allah, hiduplah dengan tuntunan roh. Yesus memilih untuk hidup dengan tuntunan roh, apapun penilaian dan kata mereka yang tidak suka. Kita pun dalam pelayanan, mari kita melayani dengan tuntunan roh, karena roh Tuhan akan selalu menuntun kita melakukan hal-hal yang baik dan benar, serta menyelamatkan sesama. Semoga Tuhan memberkati.